dan komunikasi. Kita akan memasuki bab baru yang mana kita akan belajar mengenai keamanan, keselamatan, lingkungan kerja, dan lingkungan hidup. Untuk itu, pertama-tama mari kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada orang yang pertama, ada Bagas Kara, sakit. Baik, bagi ketiga orang itu, mari kita doakan semoga yang sakit cepat disehatkan, sehingga bisa bertemu lagi dengan kita di pembelajaran, ya. Sebelum memulai, saya akan bertanya, kira-kira siapakah yang tahu apa sih sebenarnya K3LH? Ada tahu? Baik, Raffi. Ketiga, merupakan upaya kita untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja, penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas. Oke, berarti berhubungan dengan produktivitas kerja, gitu ya. Kemudian, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pengertian dari K3LH sendiri, sebenarnya apa sih kepanjangan dari K3LH? Adakah yang tahu? Silakan, Ahmad. Singkatan dari K3LH adalah keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Baik, beri aplaus ke Ahmad. Terima kasih, Ahmad. Nah, di sini kita akan membahas seputar keamanan dan keselamatan. Bagaimana seorang bekerja nantinya bisa mendapatkan lingkungan yang baik, indah, asri, sesuai dengan kebutuhan si pekerja tersebut. Nah, apa sih dampaknya kalau tempat kerjanya tidak aman? Kira-kira apa ya? Ya, emang guys, selamat. Lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat dapat berdampak negatif pada produktivitas. Betul sekali. Jadi kalau nggak aman, berarti produktivitas alias kinerja kita berkurang. Bagaimana kita mau bekerja secara optimal ketika aktivitasnya terbatas? Nah, di sini pengertian umumnya adalah serangkaian tindakan dan prosedur di mana hal tersebut diterapkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan yang nantinya hasil penerapan tersebut digunakan untuk meminimalisir, mengurangi resiko-resiko yang ada. Seberapa penting sih K3 ini diterapkan di lingkungan teknologi? Bagaimana penerapannya juga? Nanti kita akan bahas di materi berikut ini. Bahaya yang sering ditemui. Bahaya yang sering ditemui seperti yang tadi kita sudah mengidentifikasi risikonya. Bahaya-bahaya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bahaya listrik. Kemudian yang kedua adalah bahaya kebakaran, bahaya kimia. Yang terakhir adalah bahaya ergonomis yang sudah dibahas tadi. Posisi duduk selalu mempengaruhi bagaimana tubuh ini mengadaptasi lingkungannya. Selanjutnya kita akan berdiskusi, kita akan melakukan diskusi terhadap studi kasus di depan yang sudah diberikan, gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan ice breaking terlebih dahulu, ya. Oke. Silakan bersiap. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai.
gitu ya. Kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Terima kasih. Nah, kita akan berdiskusi seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Kelompok yang telah dibentuk sebelumnya, silakan kalian membuat lingkaran-lingkaran bersama teman-teman satu kelompoknya. Silakan. Kelompok pertama itu tugasnya mengenai ada seorang teknisi sedang memperbaiki server di bawah server perusahaan teknologi. Kelompok dua, di sebuah laboratorium komputer terjadi kebakaran listrik. Kemudian yang ketiga, seorang karyawan tersambung kabel. Kelompok empat, seorang teknisi menggunakan cairan pembersih untuk merawat peralatan elektronik di laboratorium. Yang kelima adalah seorang teknisi mengalami kerusakan pada perangkat komputer saat memperbaikinya. Nah, jadi sudah jelas ya apa yang diperintahkan ya. Ya, jadi silakan dikerjakan. Kamu bisa kirim melalui Google Drive atau langsung dari link tanpa dibagikan boleh. Bagikan ke email saya. Setelah ini kamu akan mengerjakan LKPD yang mana nanti LKPD-nya juga ada di link yang selanjutnya akan dibagikan ya. Bisa dibagikan kepada teman-temannya ya. Jadi silakan diisi nanti ketika teman-teman presentasi. Nah, ya. Kelompok 3 silahkan maju ke rumah. Silakan dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kabel listrik dapat terkorek kalau tertutup atau kabel listrik yang tak dapat beresiko bahaya dan kebakaran. Tindakan yang perlu dilakukan dalam instalasi listrik, satu, menggunakan peralatan listrik yang berkualitas, dua, memastikan peralatan listrik terpasang dengan benar, tiga, menjaga jarak aman dari sumber listrik yang berbahaya. Dua, apa penyebab utama kecelakaan? Tiga, apa fungsi untuk serta yang Pak, APD apa yang seharusnya digunakan dalam situasi ini? Apa yang harus dilakukan jika kecelakaan terjadi? Nah, seberapa efektif polisi yang dilakukan? Jawaban, satu. Marinya sekali mengakibatkan kabel listrik yang polisi. Dua, kabel listrik di rumah dapat atau tidak terjadi atau Tidak bersama terjadi dalam satu baterai tempat daya ke arah empat, menggunakan kabel bahan kabel yang disiapkan ada yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya? ya. Ini? Oh, Akram sudah menjawab. Silakan Akram. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa harus berdiri Bu? Boleh berdiri, Saya silakan. dari kelompok 1 ingin bertanya, apa harus berdiri dapat merusak atau dapat menyebabkan kebakaran pada alat produksi atau komponen? Saya jawab,
dia sudah tidak dipermainkan lagi, meskipun nyala panas dan akan konslet itu bisa menimbulkan dua hal. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh kasih kesempatan ke Akra. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Nggak ada ya, berarti sudah jelas mengenai kesimpulan dari studi kasus yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Terima kasih ke kelompok 3, silakan Terima kasih. kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ya? Kita lanjutkan ke kelompok 4. Silakan kelompokkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan materi yang untuk saya bahas bersama teman-teman saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farnali dari kelompok 4. Nama saya Asri Sudarso. Nama saya Adi Napoliano. Nama saya Alika Farnali. Dan saya di sini akan menjelaskan indikasi keempat kondisi dan seorang teknisi menggunakan cairan pembersih untuk merawat perangkat elektronik di laboratorium ketika menemukan cairan lembaga cairan tersebut bukan baru teknisi karena tidak menggunakan hidung mata. Teknisi tersebut tidak mengetahui potensi bahaya dari cairan pembersih yang digunakan. Apa sih bahaya yang menyebabkan kecelakaan ini? Yang pertama, cairan kimia berbahaya. Yang kedua, kurangnya alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan pelatihan. Keempat, kecelakaan tak terduga. Dan kelima, kondisi lingkungan kerja. Apa penyebab utama kecelakaan? Yang satu, ketidaktahuan tentang bahaya. Dua, kurangnya pelatihan keselamatan. Tiga, kecelakaan tak terduga. Empat, kurangnya penggunaan alat pelindung diri atau APD. Terus fasilitas ketiga yang termasuk pendidikan yang sangat berubah adalah yang pertama pelatihan keselamatan kerja, kedua penggunaan APD atau alat pelindung diri, ketiga bahan kimia harus dilengkapi dengan label yang jelas dan informasi MSN, material safety dan izin. Keempat, sediakan fasilitas untuk mencuci mata yang masih darurat di area kerja. Yang kelima, inspeksi. Jadi apa yang harus dilakukan dalam ini? Satu, pencuci mata, dua, sarung tangan, tiga, masker atau kantor, empat, masker atau pelindung diri, lima, batu, langkah apa yang harus dilakukan jika kecelakaan terjadi? Satu, tenangkan diri. Dua, jelas mata segera. Tiga, hentikan pekerjaan. Empat, cari bantuan medis. 5. Laporkan insiden. 6. Datang berita kejadian. 7. Lakukan investigasi. 8. Menjaga prosedur keselamatan. Apakah ada prosedur baik ditingkatkan? Yang pertama, peningkatan pelatihan keselamatan. Yang kedua, audit keselamatan pesawat. Yang ketiga, peningkatan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, sistem laporan insiden. Yang kelima, standar operasional prosedur atau SOP yang diketahui. Yang keenam, penyediaan fasilitas darurat. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, pencegahan kesalahan. Dapat kita simpulkan dari yang sudah dijelaskan, kecelakaan yang terjadi akibat cairan pembersih mengenai mata teknisi di laboratorium menunjukkan pentingnya penerapan prosedur ketiga yang ketat. Faktor utama penyebab kecelakaan ini adalah kurangnya penggunaan alat pelindung diri atau APD dan kurangnya pengetahuan tentang kondisi bahaya. Untuk mencegah kejadian serupa, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi peningkatan standar keselamatan, audit segala, penggunaan APD yang cepat, serta pengembangan sistem pelaporan insiden. Selain itu, pembaruan standar operasi internal prosedur SOP dan penyediaan fasilitas darurat juga sangat penting. Dengan menerapkan langkah tersebut, keselamatan tempat kerja dapat ditingkatkan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi semua karyawan. Sekian
Dilihat dari presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Jangan Amra. Saya ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, langkah apa yang harus dilakukan jika kecelakaan terjadi? Yang pertama, tenangkan diri. Bila semata cedera, hentikan pekerjaan, cari bantuan medis, laporkan insiden, catat di tempat kejadian, lakukan investigasi, tingkatkan prosedur keselamatan. Jangan ditutup, kalau tidak. Ya, dari kelompok kami. Nah, kelompok yang terakhir, kelompok 5, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Pramolia Zatra. Saya Raffi Dwi Saputra. Saya Martika Nurwati. Saya Rafi Badara Putra. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang kerusakan perangkat karena status. Yang pertama-tama saya akan membahas adalah seperti pragmatisme. Seorang teknisi mengalami kerusakan pada perangkat komputer saat memperbaikinya. Setelah diselidiki, diketahui bahwa teknisi tersebut tidak menggunakan gelang anti-statis saat menangani komponen restriktif yang menyebabkan aliran listrik statis merusak perangkat. Mengidentifikasikan masalah tanpa mengenakan gelang saat bekerja pada perangkat atau komponen yang sensitif terhadap muatan statis. Maka teknisi tersebut dapat memindahkan muatan statis ke benda tersebut dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Penyebab utama kecelakaan atau kerusakan. Penyebab kecelakaan tersebut adalah dikarenakan teknisi tersebut tidak menggunakan gelang anti-statis. Solusi atau prosedur kajian yang tepat untuk mencegah kejadian tersebut. 1. Identifikasi dan bahaya ketika api. 2. Gunakan alat yang tepat untuk setiap pekerjaan. 3. Isolasi peralatan air sumber energi. 4. Uji siap sirkuit dan siap kontrol dan prosedurnya. APD yang harus digunakan pada saat bekerja. Pertama itu ada sarung tangan karet, kacamata plastik, helm plastik, gas detector, body harness, dan pakaian tahan api. Langkah yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan tersebut. 1. Mematikan aliran daya. 2. Membunyi IBD. 3. Jangan menyentuh maupun memindahkan korban. 4. Memeriksa tubuh korban. 5. Menghubungi luka bakar. 6. Melakukan CPR. Dalam bahaya kita yang menjadikan 1. Memahami dan menggunakan kerja. 2. Menyediakan IBD. 3. Melakukan topeng dan berbagai kerja. 4. Menciptakan lokasi kerja yang aman. 5. Melakukan fasilitas kesehatan. 6. Memberikan pada pekerja. 7. Memelihara peralatan pendukung kerja. Apakah ada prosedur ketiga yang dapat ditingkatkan? 1. Menetapkan kebijakan kasiga yang jelas dan jelas. 2. Memberikan contoh yang baik dalam perilaku kasiga. 3. Menghargai dan mendorong karyawan yang memprioritaskan keselamatan. 4. Melakukan investigasi dan tindak lanjut atas setiap kecelakaan kerja. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari kejadian tersebut adalah bahwa tidak penggunaan gelang anti-statis saat menangani komponen komputer yang sensitif tidak dapat diabaikan. Ketiadaan alat pelindung ini mengakibatkan aliran listrik statis yang merusak perangkat, menunjukkan bahwa langkah-langkah keselamatan yang tepat saat diperlukan untuk mencegah kerusakan saat perbaikan. Oleh karena itu, setiap teknisi harus selalu menggunakan pelindungan yang sesuai saat bekerja dengan komponen elektronik. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Pak. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa pentingnya 3LH? Menurut saya,
K3 yang lain itu sangatlah penting karena jika kita tidak menerapkan sistem tersebut pada saat bekerja atau di lingkungan kerja, maka itu akan sangat beresiko untuk terjadinya kerusakan atau kecelakaan. Maka dari itu sistem ini sangatlah penting untuk diterapkan pada setiap perusahaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kalian semua telah melakukan diskusi dengan baik. Jadi yang dapat ditarik kesimpulannya dari kelima studi hasil tersebut adalah bagaimana kita mencegah kecelakaan dari sisi manapun ketika kita sedang bekerja sesuai dengan area kerja kita, gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang pekerja nantinya atau saat ini berhadapan dengan alat-alat listrik, baik komputer, laptop, CPU, dan sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui pencegahannya seperti apa, gitu ya. Ya, saya akan meminta kelompok 4 untuk menjabarkan isi dari lembar pengamatannya. Silakan nomor 4. Apa materi yang diperlukan adalah apa penyebab utama kecelakaan atau penyebabnya adalah apa solusi atau ada kandungan yang cepat untuk terjadi ada APD apa yang seharusnya digunakan dalam situasi ini, ada langkah apa yang harus dilakukan jika kecelakaan terjadi, ada langkah yang perlu kita bisa yang dilakukan memberikan korban apakah ada kandungan yang dapat digunakan ada. Oke, ya, terima kasih. Kelompok 4 tahan dulu. Kemudian kelompok 3, boleh saya akan sampling saja ya untuk perwakilan aja yang maju untuk membantu. Dalam yang pertama yang ditemukan ada kecelakaan atau kerusakan ada atau yang perlu diperhatikan seperti dan juga ada APD apa yang seharusnya digunakan dalam situasi ini, ada apa yang harus dilakukan kecelakaan tadi, ada berapa efektif solusi teknik yang dihadirkan di skor 1-4, apakah ada klausul K3 yang dapat digunakan pengendara. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan dulu. Nah, itu tadi teman-teman yang sudah kamu isi. Nanti dikumpulkan supaya saya bisa melihat apa yang menjadi hasilnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi LKPD sebagai pembahasan dari materi hari ini, sebagai hasil dari pembahasan materi hari ini untuk mengukur bagaimana tingkat pengetahuan kamu. Ini adalah sebagai berikut. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian kita akan mengisi LKPD-nya. Ya, silahkan kamu ke Google Form, kemudian ketikkan ke Google, kemudian ketikkan link yang ada di depan dan isi lembar kerja yang ada. Ya, lembar pemantauannya boleh dikumpulkan kembali. Nah, dengan kamu mengisi LKPD, saya akan nanti lihat apa saja yang menjadi
kesimpulan dari skenario masalah yang diberikan dalam lembar kerja tersebut. Gitu. Nah, untuk mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, saya mau menanyakan refleksi terhadap pembelajaran K3LH, pengembangan prosedur K3LH di lingkungan teknologi. Adakah yang mau menyampaikan ke saya refleksi apa yang didapatkan? Ya, Sarah dulu. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Setiap orang yang berbeda di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipasi dari perusahaan. Terima kasih Zahra. Itu refleksi pembelajaran selanjutnya tadi Dika menunjuk tangannya, mengajukan tangan. Silakan Dika. Mari Dika. Dari pentingnya K3LH dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif. Memahami tujuan K3LH yaitu mencegah kecelakaan dan akibat kerja serta memenuhi bentuk berisiko. Baik, terima kasih Marika. Selanjutnya, baik, Akram, silakan. Menurut saya lingkungan kerja merupakan komponen kesamaan dari perusahaan perusahaan. Oke, jadi itu poin pentingnya ya, Akram, bagaimana perusahaan dan pekerja dapat berkolaborasi dan bersinergi, bahwa kita bisa menciptakan environment atau lingkungan kerja yang sesuai dengan kenyamanan perusahaan, keamanan dan keselamatan perusahaan, dan keamanan, kenyamanan dan keselamatan si pekerjanya itu sendiri. Masih ada yang mau menyampaikan refleksi? Tidak ada ya, cukup ya. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa pengembangan prosedur K3 sangatlah penting. Kalau saya mencakup refleksi yang diberikan oleh teman-teman kamu tadi, bahwa K3LH tidak dapat terpisahkan baik dari pekerja maupun perusahaannya. Tadi poin-poinnya adalah kita harus menciptakan kenyamanan dan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja. Kemudian kitanya sendiri sebagai pekerja juga harus aware, harus peduli bagaimana si lingkungan itu dan keselamatan diri kita menjadi yang utama. Begitu pula dengan perusahaan. Perusahaan harus menjadi tolak ukur, menjadi ujung tombak bagaimana K3LH itu dapat berkembang sedemikian rupa sehingga kita sama-sama nyaman. Tentunya negara sendiri juga harus hadir dalam penciptaan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kerja dan lingkungan hidup sendiri. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Kita bertemu di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.